dulu, Lan. Kok bilang waktu Yesus menyusu, roh Allah keluar dulu. Tapi setelah Yesus selesai menyusu, roh Allah masuk. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Sakit kepala aku. Gini loh, Coba dengar jelaskan. kau dulu ya. Ya. Iya. Tapi iya juga ya. Gini loh. Iya juga ya. Cobalah, Penjelasan kau pikir dulu. bukan. Itulah detik-detik seorang debater wanita yang biasa disapa Olan, ketika imannya mulai goyah setelah mendapat penjelasan yang disampaikan secara ilmiah oleh Nora Aritonang. Kita yakin, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu pasti tidak mampu dijawab oleh pendeta sekalipun. Tak berselang lama, Olan pun dengan jujur mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf atas perbuatannya selama ini, termasuk pengakuan mengejutkan bahwa ia pernah membayar 25 orang untuk menghujat Islam. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? saya bayar. Jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Dari diskusi inilah, perjalanan batinnya dimulai, hingga akhirnya menuntunnya kepada syahadat dan mengakui bahwa kebenaran sejati hanyalah pada agama Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak Tuhan selain Allah. Subhanallah. Untuk menyaksikan perjalanan lengkapnya, maka silahkan simak video ini sampai habis. Oh. Jadi oke, saya terima. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kan Yesus. Manusia. Berarti Itulah Bunda juga sekalian perwujudan yang ada di melahirkan roh Allah dunia. gitu. Ya itu perwujudannya yang di dunia ini gitu loh. Iya, saya tahu. Maksud saya begini, waktu Maria melahirkan Yesus, roh Allah juga ikut dilahirkan. Sudah jelas lah roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Gimana sih? Oh, Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, roh Allah ikut menyusui. ya tentunya seperti itu. Oh, jadi Bapa dan Yesus sama-sama menyusui. Gimana ya? Ginilah kalau order bicara sama orang yang tidak punya iman gitu loh. Kau bilang katanya Maria melahirkan Yesus sekalian roh Allah. Jadi pada waktu Yesus 0 bulan, dia disusui emaknya. Ikut bapaknya menyusui. Bukan begitu. Jadi begini penjelasannya, Nora. gitu. Jadi begini Nora. Kau bilang roh Allah ada di dalam diri Yesus. Kan dilahirkan Maria itu kan Yesus. Berarti ikut roh Allah di situ. Nah, pertanyaan saya, Bukan kau bilang ketika tadi Yesus kan menyusui, roh Allah ikut menyusui. perwujudannya yang ada di dunia loh Nora. Gimana kau ini? Loh, tunggu dulu. Roh yang dimiliki Yesus itu bukankah itu roh Bapa? Ya roh Allah. Iya, oke. Nah, jadi waktu Maria melahirkan Yesus, roh Allah juga ada di dalam Yesus kan? Oh sudah jelasnya begitu. Nah, pada waktu Yesus menyusui, roh Allah ikut menyusui. Oh bukan, belum. Tunggu ya, dengar dulu ya. Oh Ya, ya. di saat Jadi dia nggak Yesus menyusu dari ibunya. Ya Dia setelah pakai dia sudah SGM. berhenti menyusu, ya baru Saya nggak tanya Allah berhenti itu menyusu. Waktu menyusu kok berhenti menyusu, gila. Oh, jangan-jangan waktu menyusu, roh Allah keluar. Selesai Yesus menyusu, roh Allah masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Kau jawab dulu, Lan. Kau bilang waktu Yesus menyusu, roh Allah keluar dulu. Tapi setelah Yesus selesai menyusu, roh Allah masuk. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Sakit kepala aku. gini loh. Coba Dengar jelaskan. kau dulu Ya. Iya.
Tapi iya juga ya. Gini loh. Iya juga ya. Cobalah Penjelasan kau berpikir dulu. bukan. Bukan penjelasanmu itu, bukan seperti itu Iya juga sebenarnya. ya. Tunggu dulu. Kau yang bilang, Nora, roh Allah ada di dalam Yesus. Otomatis kan Yesus dilahirkan. Roh Allah di dalam Yesus. Kan ikut keluar. Nah, ketika Yesus disusui ibunya, roh Allah apakah di dalam apa tidak? Kalau tidak ada roh Allah di dalam Yesus, Yesus matong. Ya gini loh, setelah Yesus dewasa, baru roh Allah itu masuk. Ellen, sebentar dulu deh. Setelah Yesus dewasa, baru roh Allah masuk. Jadi pada waktu dia kecil, roh siapa yang di dalam diri Yesus? Ya roh Allah itu. Loh, tapi kok bilang setelah dewasa baru roh Allah masuk? Jadi waktu Yesus kecil, roh siapa yang ada di dalam diri Yesus? Ya namanya gini loh, Tuhan kan punya kuasa, bisa deh keluar masuk. Tunggu dulu. Jadi maksud kau, waktu Yesus kecil, Ya nggak ada gini loh, rohnya. Tuhan itu kan punya kuasa. Dia punya kuasa. Ya. Dia Tahu bisa itu saya, keluar Lan. masuk. Maksud saya, Dek, pernyataan kau yang tadi bilang, roh Allah masuk ke dalam diri Yesus setelah Yesus dewasa. Jadi pada waktu Yesus kecil, roh siapa? Ya kan ku bilang tadi samamu kan, Allah itu punya kuasa. Dia berkuasa jadi Betul. apa aja gitu. Oke, jadi waktu Yesus kecil, dia tanpa roh. Ya suka-suka Allah lah mau masuk atau tidak ke dalam tubuhnya. Kau nggak baca di dalam Lukas, di dalam Matius. Lalu ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Iya, Yaitu roh betul. Allah, roh Bapa. Iya, Nah, itu kalau Yesus jangan kau memiliki bilang roh Bapa Allah dulu, pada waktu dia bukan. dewasa. Oh bukan, Ya, Bapa, beda lagi. Bapa dan Yesus itu Oh. berbeda. Itu berbeda loh. Oh Bapa dan Ya, Yesus Itu berbeda. nggak sama. Oh jadi Bapa ini siapa? Ya Bapak ini yang menciptakanmu, yang menciptakan dunia dan isinya. Yesus Ya siapa? alam semesta. Ya anak Allah tadi. Anak Allah tadi. Jadi Allah dengan Bapa itu beda. Ya gini loh. Ya Oh, Yesus gini kan lagi. dikatakan Allah. Ya, ya silakan Bapak deh, itu silakan deh. berbeda. Kau jelaskan. Oh ya. Ya gini. Yesus dan Bapak itu berbeda. Ya. Jadi Bapak itu berkuasa. Ya. Jadi Yesus Bapa itu adalah berkuasa, anak Allah? Bapak itu sendiri. Ya. Allah itu siapa? Ya Yesus. Silakan. Oh Allah itu Yesus. Bapa itu Tuhannya Allah. Ya Bapak itu yang berkuasa gitu. Allah tidak berkuasa. Ya Allah itu di bawahnya Bapa gitu loh. Oh Allah di bawahnya Bapa. Serius ya kau Lan? Ya itulah kan, kalau kau tidak punya iman roh Oke, kudus dalam dirimu. coba kayak dengar, ini saya baca kitabmu ya. Lan ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang sini Allah ini siapa? Kata Yesus Allah yang benar. Ini Allah siapa? Ya Allah itu ya dirinya sendiri itu. Tapi dikatakan dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Engkau ini merujuk kepada siapa? Yang mengutus itu Bapa loh. Itu Bapa yang berkata Loh, itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, merujuk kepada Yesus.
Berarti satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Yesus utus. Yesus mengutus Yesus. Oh. Mana dia? Lan. 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 Bener juga ya. Astagfirullahaladzim. A few moments later. Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya. Ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Saya bayar. Terkecuali serasmi. Serasmi nggak saya bayar. Nah. Jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti Nilainya lumayan apa gimana? itu tidak perlu Anda ketahui, itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini, saya berbicara seperti ini bukan untuk membutuhkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya. Kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Ya, karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan soal Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya. Mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya, saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan. Ini ditanya atau turun ya? Termasuk A few moments later. Melihat perdebatan, diskusi dan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan
Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, disaksikan banyak mata memandang, ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga. Sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum, Kak. Halo. Yoga. Kak, aku sayang samamu, Kak. Masya Allah, siapa sangka, hidayah benar-benar hanya milik Allah. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya ketika disampaikan dengan ilmu dan kejujuran. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan memaksakan. Karena Islam tidak membutuhkan tekanan ataupun paksaan. Islam hadir untuk hati yang ikhlas dan pikiran yang cerdas, yang mau menerima kebenaran. Apa yang kita saksikan hari ini bukan tentang menang atau kalah dalam perdebatan, melainkan tentang keberanian untuk berpikir jujur dan membuka diri terhadap fakta serta dalil. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang logis, dapat diterima oleh akal, dan tidak pernah ada kontradiksi. Semoga perjalanan ini menginspirasi kita semua dan semakin menguatkan keimanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.